Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku, siswa-siswi MTS Miftahul Huda? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran akhlak bab yang selanjutnya, yaitu bab 4. Adapun bab 4 ini kita akan belajar tentang bab azab, sholat, dan zikir. Dalam azab, sholat, dan zikir ini, kalian semua siswa-siswi MTS Miftahul Huda khususnya kelas 7 diajarkan bagaimana dalam tata cara kita bersolat dan melakukan zikir. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu seperti biasa kita awali pertemuan ini dengan pembacaan doa yang mana kita lakukan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita belajar bersama-sama tentang bab azab, sholat, dan berzikir. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4 dengan tema adab, sholat, dan zikir. Baik anak-anakku, jadi di bab 4 ini kita akan belajar bagaimana kita beradab dalam sholat dan beradab dalam zikir. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan materi bagaimana kita beradab dalam sholat dan bagaimana kita beradab dalam zikir, saya akan menyampaikan terlebih dahulu peta konsep pembelajaran pada hari ini, yaitu peta konsep tentang sholat dan zikir. Adapun peta konsep yang nanti kita akan bahas, yang akan kita pelajari, yang pertama pengertian sholat dan zikir, yang kedua cara-cara membiasakan sholat dan zikir, ketiga manfaat sholat dan zikir, keempat dalil sholat dan zikir, dan yang kelima bagaimana kita praktek sholat dan zikir. Baik anak-anakku, kita lanjut ya. Kita mengenal sholat dan zikir. Yang kita awali, kita pahami dengan pengertian sholat dan zikir. Sholat menurut bahasa doa. Sholat secara istilah, bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dalam rangka menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil sholat itu sudah termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ya, juz 2 ayat 43 dan hadis riwayat Tabrani. Sedangkan zikir menurut bahasa, yaitu mengingat dan menyebut. Zikir adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adalah pengertian sholat dan zikir, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Adapun cara-cara membiasakan sholat. Yang pertama, menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah sholat. Yang kedua, menyadari bahwa ciri utama orang Islam adalah sholat. Ketiga, menyadari bahwa dalam sholat ada doa. Yang keempat, melatih diri melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan. Selanjutnya, banyak bergaul dengan orang yang rajin sholat dan tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa waktu sholat. Dan kita harus meyakini bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling baik
adalah melaksanakan sholat. Dan cara-cara membiasakan sholat selanjutnya yaitu menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dan dengan menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. Dan kita harus selalu membiasakan diri membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Dan kita sebagai umat Islam harus bisa memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. Dan selalu menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang sabar. Dan berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itulah beberapa cara membiasakan sholat, ya, supaya sholat kita itu lebih baik. Setelah kita berbicara tentang bagaimana cara-cara membiasakan sholat, kita lanjut yaitu manfaat sholat. Ini ada beberapa manfaat sholat. Yang pertama, dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, perasaan menjadi tenang. Semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan manusia berakhlakul karimah, menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar, dan tawakal. Dapat dimudahkan segala urusan dan persoalan hidup, dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai, dikabulkan doa-doanya, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani, memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan, dan akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Itulah beberapa manfaat sholat. Adapun manfaat zikir, yang pertama selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat zikir selanjutnya sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya, dan juga menyehatkan jiwa, memupuk jiwa sosial di masyarakat, terhindar dari bahaya, hati menjadi tentram, dan memantapkan keimanan. Nah, itulah manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil tentang sholat, yaitu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, Quran surah Al-Hajj ayat 77, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran surat Al-Hajj Juz 22 ayat 77. Ini dalil tentang sholat. Adapun dalil selanjutnya yaitu dalil tentang zikir, yang mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ar-Ra'd yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 28. Ini ya anak-anakku tentang dalil zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagaimana tata cara praktek sholat dan zikir, ya, dilakukan pada waktu sholat, disesuaikan waktu sholat fardu atau waktu sholat sunnah. Bacaan sholat disesuaikan, apakah bacaan sholat fardu atau sholat sunnah. Setelah sholat diteruskan dengan zikir dan doa. Sholat dan zikir dilakukan secara khusyuk
Bacaan-bacaan dalam sholat dan zikir dibaca pelan jika sendiri. Jika menjadi imam atau memimpin zikir, maka gunakan suara yang bisa didengar oleh makmum atau jamaah, sehingga mudah untuk diikuti atau ditirukan. Selanjutnya, pandangan mata saat sholat dan zikir menunjuk. Dan ketika kita melakukan sholat dan zikir, khusus zikir di saat-saat tertentu boleh dilakukan dengan sikap apa saja, asal tetap santun dan menjunjung tinggi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah, khilaf, ada kekurangan dalam penyampaian, kami hanya sebagai manusia biasa, insan yang selalu ada kekurangannya. Dan adapun slide selanjutnya yaitu tentang rangkuman. Jadi rangkuman ini merupakan rangkuman dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.